Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Usman, mahasiswa program studi Sistem Informasi semester 4, Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi, senang sekali malam ini juga saya bisa membuat suatu video tentang bagaimana cara kita mempresentasikan atau memaparkan proposal kita yang mau kita ajukan ke perusahaan yang mau kita mitrai dengan proyek ataupun proposal yang kita ajukan. Jadi proposal yang saya ajukan ini adalah berjudul Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau disingkat jadi SIMPEK. Jadi yang harus kita lakukan pertama kali untuk membuat proposal yaitu dengan pertama satu yaitu latar belakang. Jadi latar belakang apa yang kita dapati atau latar belakang apa yang kita miliki karena untuk membuat suatu sistem ini. Jadi sentralisasi sumber daya politik dan ekonomi di tangan sekelompok kecil elit di pemerintahan pusat adalah konsekuensi yang melekat dari sistem politik otoritas tersebut. Jadi mekanisme kontrol politik secara nasional tersebut bahu-membahu dengan sentralisasi pengelolaan sumber daya ekonomi secara nasional. Yang jelas yang sangat bias pusat atau Jakarta dan kemudian Jawa. Dengan wacana pembangunan nasional, pemerataan pembangunan antar daerah dan integrasi nasional, pemerintah melakukan pengelolaan sumber daya ekonomi daerah secara nasional. Pertambangan, hutan, beberapa hasil laut, dan beberapa jenis perkebunan dikelola secara nasional dan hasilnya dibawa secara penuh ke Jakarta. Jadi kebebasan dan keterbukaan politik yang terjadi pasca Orde Baru membawa konsekuensi logis pada pemerintah untuk segera mengubah diri. Segala macam kebijakan dan regulasi yang berbau Orde Baru itu diubah dengan sedemikian besar menjadi sangat terdesentralisasi. Ini menjadi satu. Jadi kebijakan radikal yang istilahnya itu Big Bang disentralisasikan dengan dan diperkenalkan pada tahun 1900 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999. Dua undang-undang ini lahir untuk merespon dua kondisi sosial politik, yaitu merebaknya tuntunan daerah untuk memperoleh otonomi yang lebih luas. Bahkan tuntutan federasi dan merdeka serta semangat demokrasi yang menuntut ruang partisipasi yang luas. Regulasi yang baru ini memberikan kewenangan yang luas kepada daerah otonom yang meliputi seluruh bidang pemerintahan kecuali politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama dan serta beberapa kewenangan bidang lain. Jadi ada banyak latar belakang yang saya ambil untuk membuat suatu sistem ini. Dan sistem informasi manajemen kepegawaian itu adalah landasan hukumnya itu yaitu pedomannya pembuatan aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian ini atau SIMPEK ini adalah UU nomor 8 tahun 97 tentang pokok-pokok kepegawaian. Nomor 2 adalah UU nomor 11 tahun 96 tahun 69 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda dan duda. Jadi ada banyak landasan hukum yang saya ambil untuk pembuatan daripada aplikasi sistem manajemen kepegawaian ini. Jadi selanjutnya itu adalah maksud dan tujuan untuk membuat suatu sistem ini. Yaitu maksud saya adalah kenyataan yang ada setelah otonomi daerah bahwa jumlah pegawai negeri sipil daerah jumlahnya meningkat pesat, ditambah dengan fungsi administrasi teknis kepegawaian yang beraneka ragam, baik yang dikerjakan secara regular, rutin, dan waktu ke waktu, seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengangkatan CPNS dan PNS, serta kegiatan administrasi non-rutin, seperti mutasi dan promosi jabatan. Jadi banyak sekali kegiatan yang dilakukan untuk tentang kepegawaian ini. Jadi maksud saya untuk meringankan semua itu.
Lalu tujuannya yaitu tujuan ingin mencapai kegiatan penyusunan aplikasi. Jadi tujuan saya melakukan membuat sistem ini yaitu untuk membangun aplikasi komputer yang kemudian disebut dengan sistem informasi manajemen yang dapat digunakan untuk mengelola data induk pegawai. Jadi semua data induk pegawai itu bisa dikelola di Simpek. Di yang kedua, meningkatkan akurasi data pegawai dengan pembangunan Simpek yang terintegrasi di setiap fungsi-fungsi yang dipergunakan dalam pelayanan administrasi mutasi teknik kepegawaian. Ada banyak tujuan saya untuk membuat suatu sistem ini, adalah sistem Simpek. Terus sasaran saya untuk Simpek ini, yang pertama itu adalah terciptanya pelaksanaan tugas di badan kepegawaian yang lebih efektif dan efisien. Jadi dengan adanya sistem ini, tugas daripada badan kepegawaian itu lebih efektif. Jadi yang kedua itu terjunnya tertib administrasi dan tertib pengasipan pula guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan kepegawaian itu tersendiri. Jadi yang ketiga itu terbinanya tenaga-tenaga yang terampil dalam memanfaatkan teknologi informasi mutakhir dalam melaksanakan tugas-tugas di badan kepegawaian. Lalu setelah saya sasaran saya jelaskan, selanjutnya ada keluaran apa yang diharapkan dari kegiatan ini atau sistem yang saya ciptakan ini. Yaitu yang pertama itu adalah aplikasi sistem yaitu Simpek untuk pemerintah dan juga buku petunjuk pengoperasian aplikasi. Jelas itu harus ada buku petunjuknya. Lalu yang ketiga itu adalah CD aplikasi untuk pendownloadan aplikasinya itu. Lalu yang keempat ada dokumen laporan pendahuluan. Yang kelima adalah dokumen laporan akhir karena malah latihan. Jadi itu adalah keluaran yang harus saya berikan ketika saya telah membuat suatu sistem yaitu Simpek itu sendiri. Jadi yang selanjutnya adalah waktu pelaksanaan. Jadi waktu pelaksanaan untuk pembuatan sistem ini itu mempunyai ataupun membutuhkan waktu selama 4 bulan pengerjaan. Jadi akan membutuhkan waktu 4 bulan untuk mengerjakan sistem ini. Lalu yang ketujuh atau 1.7 yaitu lokasi kegiatan. Lokasi kegiatan pengembangan aplikasi atau Simpek ini akan dilaksanakan di badan kepegawaian daerah masing-masing daerah. Jadi itu, dan bab 2-nya kita pendekatan dan metodologi. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi yang salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan dalam pengembangan sistem informasi adalah pemilihan dan penggunaan metodologi. Karena itu pada bagian ini akan dibahas dua hal yang metodologi pengembangan sistem informasi dilihat dari latar belakang konseptual, teoretik, dan metodologi pengembangan sistem informasi yang akan digunakan pada pembangunan aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian. Jadi di sini yang pertama adalah SDLC, yaitu System Development Life Cycles. Jadi itu adalah pendekatan sistematis untuk menyelesaikan suatu problem bisnis yang prosesnya terbagi dalam 6 fase, yakni pertama identifikasi masalah, terus pengumpulan informasi, pendesainan sistem, lalu pengembangan dan implementasi software, uji coba, dan maintenance system. Selanjutnya adalah implementasi dan evaluasi sistem. Lalu poin selanjutnya adalah analisis sistem ini, karena kita dalam membuat suatu sistem itu harus kita harus menganalisanya dulu, analisa tentang sistem ini. Jadi analisis sistem didefinisikan sebagai penguraian suatu sistem informasi yang utuh dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi untuk kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Jadi tahap analisis ini sangat penting dan dilakukan setelah tahap perencanaan sistem dan sebelum tahap pendesain sistem. Tahap ini merupakan tahap yang kritis karena kesalahan dalam tahap ini menyebabkan kesalahan pada seluruhnya ataupun pada tahap selanjutnya. Lalu selanjutnya adalah implementasi sistem. Jadi setelah analisis dirancang
Jadi saya lanjutkan. Jadi poin selanjutnya adalah implementasi sistem setelah dianalisis dan dirancang secara rinci dan teknologi telah diseleksi dan dipilih, maka sistem siap untuk diimplementasikan. Tahap implementasi sistem merupakan tahap yang meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Jadi yang pertama adalah menerapkan rencana implementasi, yaitu melakukan kegiatan implementasi selanjutnya. Terus tindakan lanjut implementasi. Saya tidak bisa bacakan satu persatu karena dibatasi oleh waktu. Lalu selanjutnya adalah pelatihan dan bimbingan. Jadi otomatis kalau kita menciptakan suatu sistem, itu harus ada pelatihan dan bimbingan untuk penggunaan aplikasinya itu sendiri di kepegawaian atau badan kepegawaiannya itu sendiri, agar mudah ataupun bisa mengoperasikan aplikasinya itu sendiri. Jadi selanjutnya itu adalah masa bimbingan kerja atau pendampingan. Jadi juga ada masa pendampingan atau kerja dalam pelaksanaan sistem ini, karena yang ditakutkan akan terjadi kesalahan-kesalahan teknis yang hanya orang yang membuat sistem yang mengetahui itu sistem, mengetahui cara kerja dari sistem tersebut. Lalu selanjutnya level peserta dan materi. Lalu bab 3 yaitu spesifikasi teknis aplikasi. 3.1 spesifikasi platform sistem informasi. Jadi pembangunan aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian ini berbasis web. Aplikasi menggunakan bahasa pemrograman YII atau framework dengan database MySQL. Lalu selanjutnya 3.2 adalah sistem informasi ke spesifikasi kebutuhan data dan informasi. Jadi poinnya adalah pengumpulan data, pengproses data, dan manajemen data, serta pengenalan data, penghasilan informasi. Jadi hierarki penggunaan informasi. Jadi ada administrator sistem, tentu saja. Terus yang kedua adalah client user. Yang keempat, 3.4 yaitu spesifikasi teknik pemrograman. Jadi bahasa pemrograman digunakan YII framework dan juga menggunakan database MySQL tentunya. Jadi database MySQL itu untuk mendata seluruh pegawai yang ada di daerah ataupun di daerah untuk kebutuhan sistem nanti. Lalu selanjutnya spesifikasi dan jumlah perangkat keras. Jadi ada beberapa syarat untuk membuat suatu sistem ini, yaitu prosesor dengan kecepatan 2,8 GHz atau yaitu Intel dan Intel AMD. Jadi antara Intel dan AMD tidak apa, yang penting dia minimalnya adalah 2,8 GHz. Yang kedua adalah kapasitas RAM-nya itu minimal 2 GB. Lalu selanjutnya kapasitas menggunakan harddisk minimal 250 GB. Selanjutnya networknya adapter atau LAN card, jaringan internet dengan IP public. Terus gambaran, ini adalah gambaran dari sistem yang akan saya buat, yaitu gambaran user interface, halaman depan dari sistem, itu sistem untuk login, misalnya sistem informasi manajemen aparatur, badan kepegawaian daerah, misalnya Kabupaten Srangin. Ini. Jadi ini adalah menu loginnya atau depan sistem. Jadi ini setelah masuk ke form pengisian pegawai, misalnya kita mengisikan data pegawai kita setelah simpan, terus kita langsung di halaman seluruh pegawai. Nah ini seperti ini. Dan ketika kita mau mencari pegawai, kita bisa ke form pencarian pegawai. Lalu perancangan sistem. Perancangan sistem seperti ini adalah jadi utility-nya itu hanya 2, yaitu pegawai itu sendiri serta supervisor. Jadi pegawai memberikan data, terus menerima informasi kepegawaian, terus diproses
terus supervisor mendapat laporan data pegawai, lalu supervisor menginputkan kebijakan kepegawaian. Lalu spesifikasi modul, jadi modul berapa modul yang akan dikembangkan adalah modul biodata pegawai, daftar untuk kepangkatan, gaji berkala, kenaikan pangkat, daftar pensiun, dan seterusnya. Lalu fitur aplikasi ini adalah basis web based, jadi ini adalah berbasis web. Lalu yang kedua adalah customizable, yaitu dapat disesuaikan. Yang ketiga itu adalah model aplikasi terintegrasi, yang jelas harus terintegrasi. Selain itu, fitur di atas dapat aplikasi sistem manajemen kepegawaian ini juga dirancang agar dapat dijalankan pada single user maupun multi user. Jadi pengamanan data dan pengguna. Jadi tetap saja harus ada sistem security di dalam sistem ini. Nah, kita lewati saja, terbatas waktu. Lalu selanjutnya adalah rencana kerja pelaksanaan. Jadi ada jadwal untuk pelaksanaannya. Jadi ini adalah jadwal-jadwalnya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Intinya akan ada 4 bulan waktu pengerjaan. Jadi mulai dari tahap persiapan, tahap perumusan strategi perencanaan sistem, tahapan analisa dan desain sistem, tahapan uji coba sistem, dan tahapan pelatihan dan bimbingan jelas. Jadi anggaran biaya dari proses pembayaran dilakukan pertama kali dengan DP 50% dan harga yang sudah dirincikan. Selanjutnya setelah dibayarkan DP maka selesai. Tim pengembang akan mengerjakan aplikasi sistem informasi pencetakan berbasis website. Jadi ini adalah anggaran biaya yang kami ajukan, yaitu mulai dari proyek. Memulai proyeknya itu adalah 12 juta. Lalu yang kedua itu adalah perencanaan. Itu adalah perencanaannya membutuhkan juga pemikiran yang luar biasa. Jadi biayanya 6 juta. Lalu pelaksanaannya itu adalah totalnya adalah 34.640.000. Yang dimana dalamnya itu adalah analisis sistem yang membutuhkan juga pemikiran yang sangat-sangat luar biasa di dalamnya. Lalu yang kedua adalah desain database system. Lalu yang ketiga yang sebesar 22.600.000. Yang ketiga adalah desain antarmuka sistem, yaitu kami ajukan adalah 2.800.000. Yang keempat itu adalah coding dan testing yang membutuhkan juga ketelitian dan komitmen yang baik, ataupun intinya ketelitian dan keseriusan tinggi, yaitu kami hargai dengan 14.520.000. Lalu yang selanjutnya dokumentasi sistem yaitu 2.400.000. Pembuatan manual sistem itu 1.920.000. Lalu kita setelah pelaksanaannya kita implementasikan ini sistem. Jadi pelatihan admin dan operator sejumlah 25 orang selama 5 hari itu sebesar 45 juta. Jadi seminar ya, misalnya seminar penyelenggaraan CD dan panduan konstruksi. Selanjutnya adalah penutupan proyek, yaitu 2 juta. Jadi total semuanya adalah 99.640.000. Itu adalah total biaya proyek yang kami ajukan. Setelahnya rancangan manajemen SDM. Jadi ada beberapa SDM yang saya perlukan di dalam membuat suatu tim dalam proyek ini. Pertama adalah project manager, tentu saja. Kedua adalah analisis sistem, yang tugasnya untuk menganalisa sistem. Yang ketiga adalah database designer, yaitu orang yang berdesain database-nya. Yang keempat adalah designer interface, yaitu untuk interface-nya. Yang kelima jelas adalah programmer untuk membuat suatu codingan di dalamnya. Yang keenam adalah dokumentasi sistem. Yang ketujuh adalah quality asuransi. Yang ke-8 adalah help desk. Yang ke-9 adalah trainer, jelas itu harus ada. Yang ke-10 adalah teknisi komputer. Jadi penutupnya pada dasarnya serangkaian rencana yang dipersiapkan dalam pertimbangan antara tahapan kegiatan yang dirancangkan dengan sumber daya yang digunakan untuk mendukung, sebagaimana telah dipaparkan dipaparkan dalam proposal ini, diharapkan dapat menjadi gambaran sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan hasil yang optimal dan menyelesaikan kegiatan pembangunan
Jadi saya ulangi penutupnya. Pada dasarnya serangkaian rencana yang dipersiapkan dengan pertimbangan antara tahapan kegiatan dan yang direncanakan dengan sumber daya yang digunakan untuk mendukungnya, sebagaimana telah dipaparkan dalam proposal ini, diharapkan dapat menjadi gambaran sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam menyelesaikan kegiatan untuk pembangunan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMPEK. Diharapkan melalui serangkaian proses yang telah kami paparkan tersebut dapat digunakan untuk memperoleh hasil. Jadi demikian itu pemaparan dari saya yang agak lama. Saya harapkan untuk ditelaah dan dimakan lebih baik-baik. Jadi mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.